Jangan mau tergiur sama iming-iming spesifikasi monster kamera periskop 50 megapiksel dengan fitur OIS, baterai raksasa 8050 mAh, serta layar jumbo 6,9 inci dengan refresh 185 Hz. Abang wajib sadar kalau Poco F9 Ultra ini ukuran bodinya dipastikan bakal terasa lebih bongsor di genggaman. Varian terendahnya masih kali dengan RAM 12GB dan potensi harganya diprediksi bakal tembus di atas 9 jutaan. Tonton video ini sampai habis biar uang jutaan abang enggak melayang sia-sia. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Poco F9 Ultra yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal sektor kamera flagship 200 megapiksel ditambah fitur periskop 50 megapiksel dengan fitur OIS dan juga 50 megapiksel lensa ultrawide. Ini jelas jadi nilai jual yang paling gokil saat ini. Kamera utamanya mengandalkan sensor monster 200 megapiksel ISOCELL HP5 berfitur OIS, dipadukan dengan lensa periskop telefoto 50 megapiksel dengan 5 kali optical zoom, plus kamera ultrawide-nya tajam di 50 megapiksel. Segi fotografinya ini benar-benar lengkap tanpa ada kamera bonus lagi. Sementara untuk kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal baterai monster 8050 mAh dengan fitur fast charging yang cukup komplit. Kapasitas baterainya meloncat gila-gilaan jadi 8050 mAh. Pengisian dayanya jadi super komplit 100W fast charging dan juga 50W melalui nirkabel. Plus adanya fitur reverse charging 27W dan juga 22,5W wireless yang bisa abang gunakan buat jadi power bank darurat. Sementara untuk kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal layar jumbo 6,9 inci dengan refresh 185Hz. Segi visualnya tampil luar biasa memanjakan mata abang berkat panel layar lebar 6,9 inci berjenis RGB OLED buatan TCL M11 beresolusi 1,5K ditambah refresh super mulus 185Hz. Puncak kecerahannya juga tembus gila berkat 4500 nit dilapisi dengan Xiaomi Dragon Crystal Glass plus dukungan HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Sementara untuk kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal dapur pacul Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru. Didangai dengan chipset teranyar Snapdragon 8 Elite Gen 5 berfabrikasi 3 nanometer dengan kecepatan CPU 4,6 GHz. Media penyimpanannya juga cepat berkat UFS 4.1 yang cukup kencang yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X bikin proses loading game kelas berat maupun multitasking terasa tanpa beban. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal sistem audio woofer Bose 2.1 dan juga ketahanan air ekstrim. Pengalaman multimedia naik kelas berkat racikan audio woofer Bose 2.1. Ketahanannya juga kelas atas berkat sertifikasi IP68 ditambah IP69 yang bakal tahan air serta debu yang dibungkus bodi kokoh frame aluminium dan juga bodinya fiberglass. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal fitur penunjang komplit. Hadirnya fitur port USB Type-C 3.2 Gen 1 yang sudah mendukung display output, fitur eSIM, 3D Ultrasonic Fingerprint, dukungan jaringan Wi-Fi 7 sampai Bluetooth 6.0. Performa hardware-nya makin stabil berkat dikawal 4 chip khusus Xiaomi yakni T2 Display, Suite P3 Charging, tube baterai dan juga T1 sinyal. Jaminan 4 tahun pembaruan OS Android dan juga 6 tahun patch keamanan. Namun jangan tergiur dulu, berikut adalah kekurangan yang wajib abang perhatikan. Kekurangan yang pertama yakni dimensi layarnya 6,9 inci dan juga baterainya 8050 mAh bikin bodinya agak bongsor. Nah ini dia yang pertamanya. Berukuran layar 6,9 inci dengan baterai raksasa 8050 mAh. Bodi HP ini dipastikan bakal terasa tebal dan berbobotnya cukup berat. Buat abang yang suka HP ringkas atau fleksibel, ukuran fisik HP ini bisa terasa kurang nyaman. Kekurangan yang nomor 2 yakni varian terendahnya masih kali dengan RAM 12GB. Di rentang harga yang diprediksi tembus 9 jutaan ke atas, ketiadaan varian dasar RAM 16GB untuk versi memori terendah yang cukup disayangkan. Buat abang yang ngejar performa future-proof buat editing berat atau emulator, abang terpaksa harus keluar dana lebih buat meminang varian RAM yang 16GB. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni potensi kenaikan harganya pas masuk resmi ke pasar tanah air nanti diprediksi bakal lebih tinggi. Membawa peningkatan masif di sektor kamera periskop, baterai jumbo 8050 mAh, dukungan perangkat USB tipe C 3.0 dan juga audio Bose 2.1.
potensi harganya dipastikan bakal lebih mahal dibanding dengan generasi sebelumnya. Abang wajib menyiapkan budget yang cukup tebal kalau berniat meminang HP kelas Ultra ini pas rilis resminya nanti. Jadi kesimpulannya, kalau abang nyari HP dengan paket paling komplit, adanya kamera periskop 50 megapiksel dengan fitur OIS, baterai paling badak 8050 mAh dengan layar 185 Hz yang super mulus, ada Poco F9 Ultra yang bisa abang pinang. Tapi kalau abang kurang suka HP berbodi tebal atau bongsor dan budget abang cuma terbatas, abang bakal ngerasa keberatan kalau nekat beli pas rilis resminya nanti. Semua balik lagi ke kebutuhan harian dan isi dompet yang abang miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.